Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih bersama Rektor dari Universitas Terbuka dan juga Direktur Digital dari Universitas Terbuka, Prof. Ali dan juga Pak Rifan. Prof, berbicara soal kualitas sebuah universitas. Kalau tadi Universitas Terbuka ini sudah punya segmennya sendiri begitu, dan sudah ada fansnya bahkan punya fans sendiri begitu ya, sesuai kebutuhan soalnya kan. Tapi kalau dilihat sebuah universitas ini tidak hanya ditentukan oleh proses belajarnya saja, tapi juga integritas evaluasinya begitu. Ketika mahasiswa ini tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri, bagaimana UT bisa memastikan dan mengamankan proses khususnya ujian ini tetap adil, aman, tetap punya integriti begitu. Bagaimana, Prof? Ya, sebenarnya gini, Cakri, ini kita ingin jawab secara keseluruhannya. Ini tidak hanya problematika Universitas Terbuka, tapi problematika pendidikan tinggi di tanah air. Ada tiga hal. Yang pertama adalah persoalan aksesibilitas, yang kedua adalah relevansi, dan yang ketiga adalah kualitas. Itu tiga hal yang pertama. Nah, tiga-tiganya ini UT akan jaga betul, karena disinilah UT reputasinya dipertaruhkan. Pertama, aksesibilitas. Memang UT dibentuk agar semua warga negara itu bisa akses pendidikan tinggi. UT adalah simbol hadirnya negara untuk pendidikan tinggi. Jadi sekarang ini Cakri tidak boleh lagi ada warga negara mengatakan negara tidak peduli terhadap pendidikan tinggi. UT buktinya. Tidak boleh ada lagi yang mengkomplain itu. Aksesibilitas bisa diakses siapa saja. Ada UT, nggak ada alasan lagi nggak kuliah. Nggak bisa. Udah, itu satu. Yang kedua adalah relevansi. UT 79% mahasiswa UT itu pada posisi sudah bekerja saat masuk. Dan begitu lulus itu hampir 90% bekerja. Jadi tinggal 10%. 10%-nya pun kalau diperas lagi mungkin hanya sekitar tidak lebih dari 5% yang posisi tidak bekerja. Itu pun karena pilihan dia. Nah, yang ketiga adalah kualitas. Nah, kualitas pendidikan jarak jauh dari dulu selalu seakan-akan mana bisa nih, gitu ya, nggak ditungguin dosen, nggak hadir. Bagaimana menjaga kualitas? Disitulah kelebihan UT. UT itu kekuatannya di perencanaan pembelajaran. Karena kami punya adagium bahwa kalau Anda gagal membuat rencana, maka Anda sedang merencanakan kegagalan. Wah, maka perencanaan pembelajaran yang kita lakukan, pertama adalah kita pastikan ada tiga fase, tiga bagian utama yang tidak boleh lepas dari kendali mutu. Yang pertama adalah kurikulum dan bahan ajar utama. Bahan ajar utama kita itu pertama ditulis oleh pakarnya, kemudian dikelola oleh course manager yang terdiri dari course management dari penulis bahan ajar, ahli teknologi pembelajaran jarak jauh, kemudian ahli multimedia dan seterusnya. Kemudian tadi bahan ajar kita harus punya tiga kekuatan, yaitu self content, self explanatory, kemudian punya self instruction, sehingga mahasiswa harus diinstruksikan oleh bahan ajar itu supaya dia bisa belajar secara terstruktur. Dan dijamin meskipun dengan semua depannya ada kata self, itu semua bisa dilakukan sendiri gitu ya, karena Prof, justru dia akan seperti komunikasi. Kemudian yang kedua dari sisi proses pembelajarannya. Selain dia belajar mandiri terstruktur, juga kami dukung dengan tutorial. Tutorial kita mulai yang tatap muka masih kita layani. Kalau yang daerah-daerah terpencil yang jauh yang akses internetnya susah, kami datangkan itu tutor ke sana. Karena kan juga ada kampus-kampus perwakilan begitu ya, Prof, ya, kita punya 39 daerah. Dan punya lebih dari 600 sentra layanan UT yang siap mengawal mahasiswa kita. Itu pun dengan standar. Nah, termasuk learning management sistem kita yang untuk tutorial online, baik online asinkronus maupun sinkronus, melalui webinar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaan mengenai ujian. Ujian itu pertaruhan nyawa kita. Itu kalau dalam manajemen risiko itu adalah yang paling tinggi kita harus perhatikan. Ya, karena disitulah menentukan kredibilitas kita. Ujian ada dosen aja kita masih bisa istilahnya ngebetan gitu atau tanya-tanya teman begitu kan. Ujian secara digital bagaimana Pak Rifan? Apalagi pengawasannya biar fair, itu tadi nilai integritasnya ada begitu, ada bobot di ujian itu. Ya, jadi ujian kita memang ada beberapa mode ya. Pertama ujian online yang tatap muka. Artinya teman-teman mahasiswa itu dikumpulkan di suatu ruang ujian online. Maaf saya potong. Tapi jika ini kan tadi keterbatasannya adalah
tidak punya kemewahan waktu. Artinya mahasiswa menyesuaikan. Nah, itu bisa dipilih. Jadi kita memberikan waktu, ini bisa ujian kapan. Jadi, tapi tetap ada batasannya. Ada masa ujian. Masa ujiannya itu. Oke, se-fleksibel itu ya. Iya. Tapi ada unsur penggunaan AI tidak di situ? Mungkin pengawasnya AI gitu. Jadi kita tadi selain mode itu kita juga punya yang namanya online proctoring. Artinya otomatis. Semua diawasi oleh mesin. Nah, dia ketika mahasiswa ujian, ketika dia ngelirik kiri, ngelirik kanan, itu langsung tercatat di tim kita. Ada orang bersuara, kita tercatat. Jadi dari situ kita melihat apakah dia melanggar atau tidak. Lebih susah nyontek rupanya teman-teman mahasiswa. Susah. Ibaratnya kita lagi Piala Dunia ada VAR-nya ya. Iya, benar. Ada yang semprit ya, ada yang semprit ya berarti ya. Oke, artinya itu dia, integritasnya terjaga. Apalagi kalau kita mau berbicara soal kualitas lulusan UT, bagaimana ini orang kuliahnya tidak di dalam kelas, apalagi ujiannya, tapi ternyata itu terjawab ya. Hybrid lah ya sebenarnya seperti itu ya, Prof. Kita ini sekali lagi etalase pendidikan, termasuk tadi mau apa ada di UT. Ya, mau ujian model yang masih seneng paper and base test, boleh silahkan dia hadir, kita siapkan. Yang pakai ujian sendiri, saya males lah, saya mau ujian di ruang saya sendiri, boleh pakai proktor tadi. Yang penting Anda siap aja, kalau Anda mulai nyontek segala direkam. Di situ nggak ada yang ngingetin, tapi setelah itu dibukain layarnya lah, itu nyontek, buka segala macam. Ada ini nggak, Prof? Konsekuensinya saat itu? Ya. Ini kan orang dewasa semua sebenarnya, tapi konsekuensinya apa, Prof? Kalau konsekuensi kami adalah satu, kalau dia terbukti curang, ya dibatalkan nilainya. Satu. Tidak hanya nilai dia, kalau kecurangannya lebih tinggi lagi, seluruh mata kuliah di semester itu batal. Dibatalkan, nggak lulus. Oke, fair enough, aslinya ini benar-betul segala prosesnya memang sesuai begitu ya dengan tujuan pendidikan tinggi. Baik, Prof, banyak orang yang berbicara tentang akses pendidikan, tapi akses saja, apakah akses saja ini sudah cukup begitu untuk menjawab tantangan berikutnya untuk mengembangkan pendidikan tinggi? Ini akses. Kalau berbicara akses, universitas terbuka kurang luas apa begitu aksesnya, tapi apakah itu cukup begitu? Ya, makanya tadi saya sebutkan bahwa kita ingin menghadirkan kampus di relung hati tiap manusia Indonesia gitu. Kenapa? Karena belajar atau apalagi berpendidikan tinggi itu adalah kesiapan hati. Kalau hati kita memang tidak ingin meningkatkan kualifikasi, kompetensi atau bahkan kapasitas diri, sulit ya. Tapi kalau dia punya niat sungguh-sungguh, maka dari diri dia itu akan mendorong dia untuk berdisiplin belajar dan sebagainya. Itu dari sisi masyarakatnya ya, dari sisi mahasiswa kita. Dari sisi UT adalah selain kita sudah jelas akses kita yang terdepan, yang kedua tantangannya adalah masalah kualitas tadi. Maka semua sistem tadi, proses tadi mulai dari pengembangan ajar, penyelenggaraan pembelajaran, penyelenggaraan ujian, itu harus berani dilakukan audit mutu. Selain karena kita punya sistem jaminan mutu. Dan audit mutu yang paling fair menurut saya ya jangan dari diri kita sendiri, dari eksternal. Publik juga bisa memberikan pengakuan publik itu yang paling fair menurut saya. Nah, kemarin seminggu yang lalu kita baru selesai audit quality review ya, quality review dari International Council for Distance Education, lembaga asosiasi pendidikan jarak jauh dunia yang bereputasi, yang berpusat di Oslo, Norway. Dia tiap 3 tahun sekali melakukan quality review kita. Inilah yang kita akan terima apa adanya. Dan kemarin saya nyatakan review apa adanya, supaya kita tahu kekurangan kita apa, karena kita visinya masa depan. Secara menyeluruh begitu, secara holistik, penilaian itu apa untuk UT? Yang jelas kalau dari quality review mengatakan mereka merekomendasikan yang kami sangat senang dan itu menjadi challenge buat kami adalah saatnya hari ini kata mereka ini UT bertransformasi dari universitas terbuka berskala besar, karena jumlah mahasiswa kita ratusan ribu tadi, menjadi universitas terbuka berdampak besar. Menjadi universitas terbuka berdampak besar. Setuju, Prof.